Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Skevo Info. Kali ini kita akan membahas mengenai 10 negara terkecil di dunia. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah mendapat pengakuan dari negara lain. Dari kurang lebih 200 negara yang ada di dunia saat ini, tentu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Salah satunya adalah luas wilayah yang bervariasi. Ada yang memiliki wilayah yang sangat luas seperti Federasi Rusia, yang luasnya bahkan melebihi planet Pluto. Namun, ada juga negara yang memiliki luas yang sangat kecil. Berikut adalah daftar negara-negara terkecil di dunia yang telah dilansir dari berbagai sumber. Sepuluh, Malta. Republik Malta adalah sebuah negara kepulauan di Eropa Selatan. Malta terletak sekitar 80 km di selatan dari Italia, 284 km di timur dari Tunisia, dan 333 km di utara dari Libya. Malta yang hanya mempunyai luas daerah sebesar 316 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 450.000 jiwa, membuatnya menjadi salah satu negara terkecil di dunia dengan penduduk yang paling padat. Malta terletak di tengah-tengah Laut Tengah dan terdiri dari 5 pulau. 3 diantaranya berpenghuni, yaitu Malta, Gozo, dan Comino. Ibu kota negaranya adalah Valletta dengan luas daerah sekitar 0,8 km persegi, menjadikannya sebagai ibu kota terkecil di Uni Eropa. Malta mempunyai satu bahasa nasional, yaitu bahasa Malta, dan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi. Sembilan, Maldives. Negara selanjutnya adalah Maldives atau Maladewa. Negara ini memiliki luas sekitar 268 km persegi dan merupakan salah satu negara terkecil di dunia yang juga menjadi tujuan pariwisata favorit kaum jet set dan selebriti dunia. Pada tahun 2014, diperkirakan populasi negara ini adalah 341.256 jiwa. Negara ini sendiri terletak di selatan barat daya India, sekitar 700 km sebelah barat daya Sri Lanka. Perekonomian negara ini tergantung kepada 2 sektor utama, yaitu sektor pariwisata dan perikanan. Maladewa memiliki pantai-pantai yang indah dengan pemandangan perairan biru kehijauan, pasir putih bercahaya, matahari terbenam yang berwarna-warni, dan menjadikan paket kemewahan komplit yang banyak diidamkan. Tak heran, Maladewa atau Maldives dikenal sebagai surga dunia bagi wisatawan. Namun di sisi lain, Maladewa merupakan negara yang amat rentan bencana akibat perubahan iklim. Di negara itu, rata-rata tinggi daratan dari permukaan laut kurang dari 1 meter dengan titik tertinggi sekitar 2,4 meter dari permukaan Samudra Hindia. Negeri ini amat rentan terhadap ancaman kenaikan permukaan air laut yang menjadi salah satu dampak pemanasan global. Delapan, Saint Kitts and Nevis. Federasi Saint Kitts and Nevis atau juga dikenal sebagai Federasi Saint Christopher dan Nevis adalah sebuah negara federasi 2 pulau yang terletak di Kepulauan Leeward, Karibia dan beribu kota di Basseterre. Negara ini merupakan negara yang terkecil di Amerika dalam luasnya dan jumlah penduduknya.
Ibu kota dan kursi pemerintahan federal bertempat di Pulau Saint Kitts. Pulau Nevis yang lebih kecil wilayahnya dipisahkan sekitar 3 km oleh Selat Neros di sebelah tenggara Saint Kitts. Negara ini memiliki luas sekitar 261 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 55.000 jiwa pada tahun 2016 dan memiliki penghasilan utama dari sektor pariwisata. Kepulauan Marshall. Republik Kepulauan Marshall adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di Samudra Pasifik bagian barat. Letaknya berbatasan dengan Nauru dan Kiribati di sebelah selatan, Mikronesia di barat, dan Pulau Wake di utara. Dengan luas daratan hanya 180 km persegi, Kepulauan Marshall terdiri dari 29 atol dan 5 pulau terpencil. 2/3 populasinya tinggal di Atol Majuro yang juga merupakan ibu kotanya. Enam, Liechtenstein. Liechtenstein menempati posisi ke-6 sebagai negara terkecil di dunia dengan area 160 km persegi atau lebih kecil daripada wilayah administrasi Jakarta Timur yang mencapai 188 km persegi. Liechtenstein tidak termasuk anggota Uni Eropa. Dengan ibu kota Vaduz, Liechtenstein menjadi satu dari 2 doubly landlocked country atau negara yang harus melewati 2 batas negara tanpa wilayah lautan lainnya untuk bisa mencapai garis pantai. Uzbekistan menjadi negara lainnya yang juga masuk ke dalam kategori tersebut. Terletak di tepi timur Sungai Rhine di antara negara Austria dan Swiss, segala urusan luar negeri negara berbahasa Jerman ini diurus oleh Swiss. Liechtenstein terkenal pula dengan jasa perbankan dan mengandalkan pendapatan dari sektor pariwisata terutama penjualan perangko. Lima, San Marino. Di benua Eropa juga ada sebuah negara terkecil di dunia yang berada tak jauh dari kota Vatikan, yakni San Marino. Negara ini dikelilingi oleh Italia, tepatnya di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Rimini daerah Emilia-Romagna dan di sebelah selatan Provinsi Pesaro dan Urbino daerah Marche. San Marino adalah negara republik konstitusional tertua di dunia, dibentuk pada 3 September tahun 301 oleh Santo Marinos dari Rab, seorang tukang batu Kristiani yang kabur pada saat penganiayaan agama oleh Kaisar Romawi Diocletianus. Konstitusi San Marino yang diberlakukan pada tahun 1600 adalah konstitusi tertua di dunia yang masih berlaku. Bahasa yang digunakan di negara ini adalah bahasa Italia. Jumlah populasinya juga terbilang cukup kecil, dengan penduduk yang berjumlah 33.285 jiwa menurut sensus pada tahun 2016. Topografinya didominasi oleh pegunungan Apennine. Titik tertinggi di negara ini adalah Gunung Titano, terletak pada ketinggian 749 meter di atas permukaan laut. San Marino adalah negara terkecil ketiga di Eropa setelah kota Vatikan dan Monaco. San Marino tidak memiliki tanah yang datar. 100% negara ini terletak di atas pegunungan. Walaupun San Marino bukan merupakan anggota Uni Eropa, namun euro menjadi mata uang resmi negara ini. Industri utama di negara ini bergerak dalam bidang perbankan, elektronik, dan keramik. Produksi agrikultur utama yaitu anggur dan keju. Empat, Tuvalu.
Tuvalu menempati posisi keempat sebagai negara terkecil di dunia dengan wilayah seluas 26 km persegi. Layaknya Selandia Baru, Australia, dan Nauru, Tuvalu juga merupakan teritori persemakmuran Inggris dengan pemimpin tertinggi sama-sama di bawah Ratu Elizabeth II. Tuvalu atau yang dahulu dikenal dengan nama Kepulauan Ellis adalah sebuah negara yang terletak di antara Hawaii dan Australia di Samudra Pasifik. Negara yang beribu kota Tunafuti ini berpenduduk sekitar 11.192 jiwa menurut perkiraan sensus pada tahun 2017 dan memiliki penghasilan utama dari sektor pertanian dan lisensi perikanan. Letaknya juga berdekatan dengan beberapa negara kepulauan lainnya seperti Nauru, Fiji, Kiribati, dan Samoa. Negara ini memperoleh kemerdekaannya pada tanggal 1 Oktober tahun 1978 dari pemerintahan Britania Raya. Bentuk pemerintahan negara Tuvalu adalah monarki konstitusional. Bahasa resmi yang dipergunakan di negara ini adalah bahasa Tuvalu dan bahasa Inggris. Mata uang yang berlaku adalah dolar Australia. Tiga, Nauru. Tak jauh dari negeri Wall, Australia, di sisi timur lautnya terdapat negara pulau kecil di Pasifik bernama Nauru yang hanya memiliki wilayah sebesar 21 km persegi. Negara ini tidak mempunyai ibu kota resmi, namun memiliki pusat pemerintahan yang berada di distrik Yaren. Mayoritas penduduknya sendiri merupakan warga Mikronesia dan Polinesia yang berjumlah 11.200 jiwa pada tahun 2018. Bahasa resmi Nauru adalah Nauruan, sebuah bahasa di Kepulauan Pasifik yang khas yang dituturkan oleh 96% etnis Nauruan di rumah. Bahasa Inggris digunakan secara luas dan merupakan bahasa pemerintahan dan perdagangan, karena bahasa Nauruan tidak digunakan di luar negeri. Dahulu, Nauru merupakan salah satu negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia pada akhir tahun 1960 hingga awal tahun 1970 berkat aktivitas penambangan fosfat yang memang kaya di negara ini. Namun, ketika cadangan fosfat habis dan alam Nauru rusak akibat penambangan tersebut, ekonomi Nauru pun mengalami kemunduran yang semakin diperparah oleh tingkat obesitas yang tinggi. Kini, ekonomi Nauru bergantung pada bantuan dari negara asing seperti Australia dan Selandia Baru. Dua, Monaco. Selanjutnya ada negara terkecil di dunia yang juga memiliki warna bendera serupa dengan Indonesia, yaitu Monaco. Monaco atau dalam bahasa resminya disebut Kepangeranan Monaco adalah sebuah negara monarki yang terletak di Eropa Barat, di mana ketiga sisinya berbatasan dengan negara Prancis dan satu sisinya berbatasan dengan Laut Tengah. Negara ini hanya memiliki total luas area sebesar 2,02 km persegi. Bahasa resmi Monaco adalah bahasa Prancis. Negara dengan penduduk 38.695 jiwa menurut perkiraan pada tahun 2016 ini dikenal memiliki iklim yang nyaman, pemandangan yang indah, dan fasilitas perjudian di daerah Monte Carlo yang membuat Monaco dikenal sebagai pusat rekreasi untuk orang-orang kaya di dunia, di samping juga sebagai salah satu pusat perbankan. Satu, Vatikan. Negara yang menyandang predikat sebagai negara terkecil di dunia adalah Vatikan. Vatikan atau Negara Kota Vatikan memiliki luas sekitar 44 hektar, yang jika dibandingkan dengan luas wilayah di Indonesia, Vatikan bahkan lebih kecil dari Kompleks Monas yang memiliki luas sekitar 80 hektar. Dengan populasi penduduk yang hanya sekitar 800-an jiwa,
menjadikan Vatikan dinobatkan sebagai negara terkecil di dunia yang diakui secara internasional. Vatikan merupakan sebuah negara enklav yang dikelilingi oleh tembok di dalam kota Roma, Italia. Vatikan terletak di atas Bukit Vatikan di sebelah barat laut kota Roma, beberapa ratus meter dari Sungai Tiber. Perbatasannya dengan Italia sepanjang 3,2 km yang mengikuti tembok kota yang dahulu dibangun untuk melindungi paus dari serangan. Kedaulatan Vatikan diakui lewat Perjanjian Lateran oleh negara Italia pada tahun 1929. Negara Vatikan berbentuk monarki sakerdotal dan dipimpin oleh seorang uskup Roma, yakni Paus. Bisa dibilang negara Vatikan ini merupakan rumah bagi Paus dan pemuka agama lainnya. Karena merupakan sebuah negara yang independen, Vatikan memiliki perangkonya sendiri, mengeluarkan paspor dan plat nomor, mencetak euro sendiri, dan memiliki bendera serta lagu kebangsaannya sendiri. Ekonomi Vatikan cukup unik, yang mana ekonominya ditunjang oleh aktivitas non-komersial. Ekonomi Vatikan yang non-komersial ini disokong oleh sumbangan dari para umat Katolik di seluruh dunia, penjualan perangko, koin-koin, souvenir turis, mainan kunci, rosario, salib Kristus, iuran masuk museum, iuran perpustakaan, sokongan Italia dan Prancis, bea masuk turis, visa turis, album rohani gereja, bea ibadah, penjualan beberapa buku, majalah, dan belangko serta festival seni.